Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat HKBP Kebon Jeruk yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, firman Tuhan menyapa kita hari Rabu tanggal 19 Maret 2025. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sapa hari ini, baiklah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, sapa HKBP Kebon Jeruk, tertulis pada kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, segala perbuatan dosa pastilah ada konsekuensinya, dan konsekuensinya adalah hukuman, maut, penderitaan, dan kesengsaraan. Jangan pernah kita merasa bahwa perbuatan dosa dan kejahatan kita bisa kita tutupi atau bisa kita sembunyikan dan kita merasa akan lolos dari hukuman Tuhan. Ingatlah, Tuhan tahu segala perbuatan kita, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas ini, firman Tuhan hari ini melalui Yehezkiel, ia menyampaikan pesan kepada kita bahwa meskipun ada konsekuensi atas perbuatan dosa, Tuhan masih mengasihi dan menginginkan keselamatan dari umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Yehezkiel bertujuan untuk membangkitkan kesadaran diri
umat Israel akan kasih dan belas kasihan Tuhan, serta menyerukan mereka untuk hidup dalam pertobatan dan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena kasih-Nya, Tuhan memilih untuk tidak sepenuhnya membinasakan bangsa Israel atau menghabiskannya, namun memberikan kesempatan kepada mereka untuk berbalik dari dosa dan kesesatan mereka. Saudara-saudari, ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah merupakan juga gambaran kehidupan iman kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Namun masih saja kita hidup dalam dosa dan kejahatan, mengabaikan Tuhan, sehingga kita jatuh dalam penderitaan dan kesengsaraan sebagai akibat dari hukuman dosa kita. Sama seperti bangsa Israel ketika mengalami kejatuhan, Tuhan tidak mengabaikan mereka. Tangan Tuhan terulur untuk memberikan pertolongan. Hal ini jugalah yang akan kita rasakan jika Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita yang menderita. Maka sambutlah. Semua yang rusak pasti dapat diperbaiki. Namun persoalannya adalah apakah kita bersedia mengangkat tangan kita menyambut uluran tangan Tuhan, menyambut uluran pertolongan Tuhan. Menyambut tangan Tuhan itu hanya bisa dilakukan dengan pertobatan dan pembaruan hidup dalam diri kita. Maka sambut dan raihlah uluran tangan Tuhan supaya kita dapat menerima kehidupan kekal yang telah disediakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa, terpujilah Engkau ya Allah Bapa, dalam kasih Yesus Kristus yang senantiasa kami rasakan dan kami imani, menyertai dan memberi pertolongan kepada kami. Dalam nas firman renungan Tuhan hari ini, Nabi Hezekiel menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel yang jatuh ke dalam dosa dan kesesatan, yang menyuruhkan supaya ada pertobatan, menyambut tangan Tuhan untuk boleh mereka menerima pertolongan daripada-Mu. Demikian juga kami Tuhan, senantiasa dalam kejahatan dan dosa dalam kehidupan kami telah ditebus oleh Kristus Tuhan, sehingga kami menyambut uluran tangan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa berjalan dalam jalan Tuhan senantiasa sampai selama-lamanya. Itulah pertanda bahwa kami telah menerima penebusan daripada Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, membimbing arah pikiran, tingkah laku perkataan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya orang-orang yang berinteraksi dengan kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami hari ini. Biarlah kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami, keluarga kami, anak-anak kami semuanya. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka, supaya senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita, dan boleh berhikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita dan penuh
dengan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami serahkan kehidupan kami, raga kami, roh kami, dan jiwa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sampaikan doa pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.